Teman-teman pernah dengar pepatah, waktu adalah uang. Di dunia kerja, waktu itu lebih berharga dari uang loh. Waktu kita terbatas, seperti uang yang kita punya. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakannya. Apalagi di zaman sekarang, banyak banget hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kadang kita merasa kewalahan dan waktu kita nggak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Nah, kuncinya bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Gimana caranya? Yuk, kita cari tahu. Orang Indonesia itu terkenal rajin dan pekerja keras, ya kan? Budaya kerja lembur, meskipun terkadang perlu, bisa bikin kita cepat lelah dan malah nggak produktif. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap semangat bekerja, tapi juga punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Budaya kita juga menjunjung tinggi silaturahmi, yang terkadang bisa menyita waktu kerja. Nah, solusinya adalah dengan menentukan batasan waktu, memprioritaskan tugas, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bisa dikerjakan lebih cepat. Sebelum bisa mengatur waktu dengan baik, kita perlu tahu dulu apa saja yang suka mencuri waktu kita. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam manajemen waktu. Pernah nggak, lagi fokus-fokusnya kerja, malah keasikan main media sosial atau membalas email yang nggak penting-penting amat? Ini adalah salah satu contoh paling umum dari pencuri waktu yang sering kita hadapi setiap hari. Nah, itu dia contoh pencuri waktu. Gadget dan media sosial memang seringkali mengalihkan perhatian kita dari tugas utama yang seharusnya kita selesaikan. Gangguan dari dunia digital itu memang paling jago mengalihkan perhatian kita. Notifikasi yang terus-menerus muncul bisa membuat kita kehilangan fokus dan akhirnya produktivitas menurun. Tapi, pencuri waktu itu bukan cuma gadget loh, ada juga faktor lain yang seringkali tidak kita sadari. Rapat yang terlalu lama dan gak efektif juga termasuk loh. Rapat yang tidak terstruktur dengan baik bisa memakan waktu berjam-jam tanpa hasil yang jelas. Menunda-nunda pekerjaan juga bikin waktu terbuang sia-sia. Prokrastinasi adalah musuh besar produktivitas yang harus kita atasi. Yuk, kita kenali pencuri waktu di sekitar kita, supaya bisa lebih produktif. Dengan mengenali dan mengatasi pencuri waktu ini, kita bisa mengoptimalkan waktu kita dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Membuat daftar tugas mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah senjata rahasia untuk mengatur waktu dengan efektif. Kuncinya adalah membuat daftar tugas yang realistis dan bisa dikerjakan. Mulailah dengan menulis semua hal yang perlu kamu selesaikan, lalu bagi tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikerjakan. Dengan begitu, tugas-tugas besar tidak terasa terlalu berat dan lebih mudah untuk dimulai. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu tugas, tandai di daftarmu. Ini akan membuatmu tetap termotivasi dan memberikan rasa puas. Di dunia yang serba cepat ini, kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang seolah-olah semuanya harus diselesaikan segera. Rasanya seperti kita terus-menerus dikejar waktu. Tekanan ini bisa membuat kita merasa kewalahan dan sulit untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Disinilah pentingnya memprioritaskan tugas. Dengan memprioritaskan, kita bisa mengelola waktu dan energi kita dengan lebih efektif. Salah satu cara yang populer adalah dengan menggunakan matriks Eisenhower. Matriks ini membantu kita untuk memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Matriks ini membagi tugas menjadi 4 kategori: mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Dengan mengelompokkan tugas seperti ini, kamu bisa langsung tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini membantu kita untuk fokus pada tugas yang benar-benar memberikan dampak besar. Dengan demikian, kita bisa menghindari jebakan mengerjakan tugas yang mendesak tapi tidak penting. Ini juga membantu kita untuk tidak menunda-nunda tugas yang penting tapi tidak mendesak. Luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang paling berpengaruh pada tujuanmu dan dahulukanlah. Dengan cara ini, kamu bisa bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Pernah merasa sudah bekerja berjam-jam tapi hasilnya nggak maksimal? Mungkin kamu butuh teknik Pomodoro. Caranya gampang, fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit.
Setelah 4 kali, istirahat lebih lama, sekitar 15-20 menit. Kerja dan istirahat bergantian seperti ini akan membuat pikiran lebih segar dan fokus. Kamu hanya perlu timer dan komitmen untuk mengikuti waktunya. Dengan membagi hari menjadi beberapa bagian kecil, teknik Pomodoro membantumu tetap fokus dan tidak mudah lelah. Belajar mengatakan tidak adalah salah satu keahlian penting untuk mengatur waktu dengan efektif. Waktu kamu berharga, jadi jangan biarkan orang lain menyitanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Saat menolak, bersikaplah sopan dan langsung pada intinya. Jelaskan bahwa kamu tidak bisa memenuhi permintaan mereka saat ini, tapi bersedia membantu di lain waktu. Misalnya, kamu bisa bilang, "Terima kasih sudah menawarkan, tapi saat ini aku sedang sibuk. Mungkin lain kali." Kamu berhak untuk menentukan batasan dan memprioritaskan hal-hal yang penting bagimu. Rapat adalah bagian penting dalam pekerjaan, tapi bisa jadi sangat membuang waktu jika tidak dikelola dengan baik. Kunci rapat yang produktif adalah tujuan yang jelas, agenda yang terstruktur, dan batasan waktu. Sebelum menjadwalkan rapat, tanyakan pada diri sendiri, apakah rapat ini benar-benar diperlukan? Atau, bisakah masalah ini diselesaikan lewat email atau telepon saja? Selama rapat, patuhi agenda dan fokus pada tujuan awal. Rapat yang efektif akan menghemat waktu dan membantumu fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi bisa membantu kita untuk mengatur jadwal, mengingatkan tenggat waktu, dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi pengalih perhatian utama. Kuncinya adalah menggunakan teknologi dengan bijak dan strategis. Tentukan batasan untuk penggunaan teknologi, misalnya dengan mematikan notifikasi di luar jam kerja, atau menentukan waktu khusus untuk mengecek email. Dengan begitu, teknologi akan menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Pernah nggak merasa sangat fokus dan semangat saat mengerjakan sesuatu sampai lupa waktu? Itulah yang disebut flow atau keadaan mengalir. Saat berada dalam flow, kita benar-benar fokus dan ide-ide cemerlang bermunculan. Waktu terasa cepat berlalu, dan kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Pertama, kenali waktu-waktu produktifmu. Jadwalkan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi di waktu-waktu tersebut. Kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas gangguan. Dengan memahami dan memanfaatkan konsep flow, kita bisa mengoptimalkan waktu untuk produktivitas maksimal. Mengatur waktu dengan efektif bukan hanya tentang menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi juga tentang menjalani hidup yang lebih berkualitas. Ketika kamu bisa mengatur waktu dengan baik, kamu akan menemukan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kamu cintai. Manajemen waktu yang efektif akan meningkatkan produktivitasmu. Dengan memprioritaskan tugas, meminimalkan gangguan, dan bekerja secara fokus, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu singkat. Ini berarti kamu bisa mencapai target dan tujuanmu dengan lebih efisien. Manajemen waktu yang baik juga akan mengurangi stres. Ketika kamu memiliki rencana yang jelas dan tahu apa yang harus dilakukan, kamu tidak akan merasa terus-menerus dikejar deadline. Kamu bisa lebih tenang dalam menjalani hari dan menikmati setiap momen tanpa merasa terburu-buru. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu juga bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul. Manajemen waktu yang efektif juga memungkinkanmu untuk memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kamu bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman, serta memiliki waktu untuk dirimu sendiri. Dengan menerapkan strategi dan teknik yang sudah kita bahas, kamu bisa mengendalikan waktumu, mengurangi stres, dan memaksimalkan potensi diri, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Selamat mencoba! Ingatlah bahwa manajemen waktu adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Semoga kamu berhasil.